3 langkah menyakitkan dan Anda harus berhenti. Tangga menjadi musuh Anda dan bangkit dari kursi menjadi sebuah tantangan. Jika nyeri lutut membatasi hidup Anda, apa yang akan saya ungkapkan dalam beberapa menit ke depan dapat mengubah kenyataan Anda sepenuhnya. Dan tidak, ini tidak melibatkan pembedahan atau pengobatan yang mahal. Sakit lutut mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, namun hanya sedikit yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nama saya Dr. Paulo, seorang fisioterapis yang berspesialisasi dalam rehabilitasi sendi selama lebih dari 15 tahun, dan saya telah membantu ratusan pasien mendapatkan kembali mobilitas tanpa intervensi bedah. Hari ini, saya akan berbagi rahasia yang jarang disebutkan oleh industri medis tradisional tentang nyeri lutut. Dan percayalah, solusinya bisa lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Tahukah Anda bahwa 80% orang yang berusia di atas 45 tahun akan mengalami beberapa jenis nyeri lutut pada suatu saat? Hal ini bukanlah suatu kebetulan atau hanya bagian dari penuaan, seperti yang dikatakan banyak dokter. Faktanya adalah lutut kita menopang hingga 6 kali berat badan kita selama aktivitas seperti menuruni tangga. Coba pikirkan, jika berat Anda 70 kg, lutut Anda dapat menahan tekanan hingga 440 kg di setiap langkah. Kebanyakan orang dengan nyeri lutut menghadapi siklus yang membuat frustrasi. Mereka mengonsumsi obat anti peradangan sementara, istirahat berlebihan, mencoba beberapa latihan umum dari internet, dan ketika tidak ada yang berhasil, mereka diberitahu oleh dokter bahwa satu-satunya jalan keluar adalah operasi. Sementara itu, kualitas hidup merosot. Naik bus menjadi mimpi buruk. Bermain dengan anak atau cucu, mustahil. Dan jalan-jalan di taman itu, mustahil. Apa yang dijelaskan oleh sedikit profesional adalah bahwa nyeri lutut jarang merupakan masalah tersendiri. Itu hanya gejala, bukan penyebabnya. Dan untuk menyelesaikannya secara pasti, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita pahami dulu anatomi lutut. Sendi kompleks ini menyatukan 3 tulang, tulang paha, tibia, dan patella. Di antaranya, kita memiliki tulang rawan, meniskus, ligamen, dan serangkaian struktur yang bekerja secara harmonis untuk memungkinkan gerakan yang mulus. Saat nyeri muncul, kita sering menyalahkan sendi itu sendiri. Namun seringkali masalahnya dimulai dari tempat lain. Ada 6 penyebab utama nyeri lutut saat berjalan, dan saya yakin belum ada yang menjelaskan semuanya kepada Anda. Kelemahan pada otot paha depan, dan ketegangan berlebihan pada paha belakang paha, menyebabkan ketidakseimbangan yang secara langsung memengaruhi pergerakan lutut Anda. Bayangkan sebuah pintu dengan engsel yang aus di satu sisi, pintu tidak dapat dibuka dan ditutup dengan benar. Demikian pula, otot yang tidak seimbang menyebabkan lutut Anda tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan keausan dini dan nyeri. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Orthopedic Research menunjukkan bahwa penguatan otot paha depan dapat mengurangi nyeri lutut hingga 60% pada pasien dengan osteoartritis dini. Ini lebih baik daripada banyak obat yang tersedia di pasaran. Kaki adalah fondasi tubuh. Kaki datar, tidak melengkung, atau kaki sangat melengkung, benar-benar mengubah biomekanik cara Anda berjalan. Perubahan ini meningkat seperti gelombang di kaki, mempengaruhi pergelangan kaki, lutut, pinggul, dan bahkan tulang belakang. Contoh klasiknya adalah pronasi berlebihan, ketika kaki terlalu banyak berguling ke dalam saat berjalan. Hal ini memaksa lutut untuk melakukan rotasi internal secara berlebihan, sehingga memberikan tekanan pada area yang tidak dirancang untuk menopangnya. Seiring waktu,
Stres yang berulang-ulang ini akan mengobarkan tendon dan merusak tulang rawan. Banyak orang yang terkejut ketika saya mengatakan bahwa masalah lutut bisa dimulai dari pinggul. Kelemahan pada otot gluteal, terutama gluteus medius, menyebabkan pinggul melorot ke satu sisi saat berjalan. Ketika hal ini terjadi, lutut terpaksa bergerak ke dalam, sehingga menyebabkan apa yang disebut dinamik valgus, posisi yang memberi tekanan pada bagian dalam lutut. Ini seperti mencoba mengendarai mobil dengan keselarasan roda yang terganggu. Keausan akan terjadi lebih cepat dan di tempat tertentu. Tulang rawan seperti peredam kejut yang melindungi ujung tulang. Seiring berjalannya waktu dan penggunaan dapat menjadi aus, terutama jika Anda pernah mengalami cedera sebelumnya, pernah melakukan olahraga berdampak tinggi, atau memiliki riwayat keluarga dengan masalah persendian. Meniskus adalah struktur berbentuk C yang mendistribusikan beban dan menyerap guncangan. Cedera pada struktur ini sering terjadi, terutama pada gerakan rotasi dengan kaki menempel di tanah, seperti mengubah arah dengan cepat saat berolahraga. Kabar baiknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahkan lutut yang mengalami keausan tulang rawan atau cedera meniskus dapat membaik secara signifikan dengan pengobatan yang tepat, tanpa memerlukan pembedahan dalam banyak kasus. Kondisi seperti rheumatoid arthritis dapat menyerang lapisan sendi, menyebabkan peradangan, nyeri, dan kekakuan. Kondisi peradangan lainnya, seperti asam urat, juga bisa memengaruhi lutut. Makanan memainkan peran penting dalam aspek ini. Makanan olahan, gula rafinasi, dan beberapa jenis lemak dapat meningkatkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk lutut. Sebuah penelitian di Universitas Michigan menunjukkan bahwa diet anti-inflamasi dapat mengurangi gejala artritis hingga 40%. Berat badan berlebih, aktivitas yang sering membutuhkan jongkok, pekerjaan yang mengharuskan berdiri lama, atau melatih gerakan yang sama. Semua situasi ini secara bertahap membebani lutut. Seseorang yang kelebihan berat badan 10 kilos memberikan tekanan tambahan sebesar 60 kg pada lututnya setiap kali melangkah. Tidak mengherankan jika penurunan berat badan adalah salah satu intervensi paling efektif untuk meredakan nyeri. Lutut, setiap kilo yang hilang mengurangi tekanan pada sendi sebesar 4 kilo. Sekarang setelah kita memahami penyebabnya, mari kita beralih ke hal yang paling penting, solusi praktis yang dapat mulai Anda terapkan sekarang. Berbeda dengan latihan umum yang Anda temukan di internet, penguatan yang efektif harus spesifik untuk kasus Anda. Namun, ada latihan mendasar yang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Penguatan paha depan isometrik. Duduk dengan kaki terentang, kontraksikan otot paha depan selama 10 detik, rileks, dan ulangi 10 kali. Latihan ini menguatkan tanpa memberikan tekanan pada sendi. Latihan glute bridge, berbaring telentang, lutut ditekuk, kaki rata. Angkat pinggul Anda, remas bokong Anda selama 3 detik, dan turunkan tubuh secara perlahan. Ulangi 15 kali. Ini memperkuat otot-otot yang menstabilkan pinggul dan lutut. Latihan keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki selama 30 detik. Bersandar ringan pada sesuatu jika perlu. Ini mengaktifkan otot-otot penstabil dalam yang melindungi lutut saat berjalan. Analisis terhadap gaya berjalan. Anda dapat mengungkap masalah spesifik yang perlu diperbaiki. Dalam banyak kasus, sol khusus atau bahkan perubahan sederhana pada alas kaki, Anda dapat membuat perbedaan besar. Bagi mereka yang memiliki kaki rata misalnya, sepatu dengan penyangga lengkungan yang baik dapat langsung mengurangi rasa sakit saat berjalan. Dan tidak, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Yang penting sepatu tersebut
sesuai dengan jenis kaki dan gaya berjalan Anda. Ketegangan yang menumpuk di otot dan fasia, jaringan ikat, dapat membatasi mobilitas dan menyebabkan rasa sakit. Teknik terapi manual yang dilakukan oleh ahli terapi fisik dapat memulihkan gerakan yang tepat. Anda juga bisa melakukan self-release di rumah menggunakan bola tenis atau roller busa. Menggulirkan bola di bawah telapak kaki, di sisi luar paha, iliotibial band, dan di belakang kaki dapat melepaskan titik-titik ketegangan yang mempengaruhi lutut. Selain obat-obatan, yang sebaiknya digunakan sesuai saran medis, ada cara alami untuk mengurangi peradangan. Memasukkan makanan antiinflamasi seperti kunyit, jahe, ikan kaya omega 3, buah merah, dan sayuran berwarna dalam menu makanan sehari-hari. Penerapan kompres dingin pada saat krisis, 20 menit, 2-3 kali sehari. Hidrasi yang cukup penting untuk kesehatan tulang rawan. Suplemen seperti kolagen terhidrolisis, glukosamin, dan kondroitin yang memiliki bukti ilmiah signifikan mengenai manfaat kesehatan sendi. Perubahan kecil dalam cara Anda melakukan aktivitas sehari-hari dapat berdampak besar. Saat menaiki tangga, gunakan pegangan untuk mendistribusikan berat badan Anda. Saat mengangkat benda, tekuk lutut dan jaga punggung tetap lurus. Hindari duduk dalam waktu lama. Bangun dan bergerak setiap 30 menit. Saat berdiri dalam waktu lama, pindahkan beban di antara kedua kaki dan gunakan penyangga kecil pada salah satu kaki Anda. Apa yang tidak diberitahukan oleh banyak ahli kepada Anda adalah bahwa pendekatan-pendekatan ini dapat bersifat transformatif. Saya telah melihat pasien yang akan menjalani operasi dapat berjalan kembali tanpa rasa sakit dalam hitungan minggu setelah mengikuti program terpadu. Maria, seorang guru berusia 58 tahun, tiba di kantor saya setelah 3 dokter merekomendasikan operasi untuk masalah lututnya. Setelah evaluasi mendetail, kami menemukan bahwa masalah sebenarnya adalah kombinasi dari kelemahan pinggul dan ketegangan hamstring yang berlebihan. Setelah 8 minggu mengikuti program yang dipersonalisasi serupa, dengan yang saya jelaskan, dia dapat berjalan sejauh 5 rate sehari, tanpa rasa sakit lagi. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama lebih dari 5 tahun. Keajaiban sesungguhnya terjadi ketika kita memahami bahwa tubuh kita tidak bekerja di bagian yang terisolasi. Merawat bagian lutut saja ibarat mencoba memperbaiki pintu yang tidak tertutup sempurna dengan mengatur kuncinya saja, padahal masalahnya ada pada engsel atau kusennya. Ringkasnya, apa yang kita pelajari hari ini? Nyeri lutut saat berjalan seringkali disebabkan oleh multifaktorial yang melibatkan ketidakseimbangan otot, masalah kaki, disfungsi pinggul, keausan tulang rawan, peradangan, dan beban berlebih. Kabar baiknya adalah, dalam banyak kasus, kondisi Anda dapat membaik secara signifikan tanpa harus menjalani operasi. Kombinasi latihan khusus, koreksi biomekanik, pengendalian peradangan, terapi manual, dan adaptasi terhadap rutinitas harian Anda dapat mengubah pengalaman nyeri dan memulihkan mobilitas Anda. Ingat, gerakan yang benar adalah obat, gerakan yang salah adalah racun. Kualitas gerakan Anda sama pentingnya dengan gerakan itu sendiri. Rasa sakit tidak perlu menjadi teman sehari-hari Anda. Dengan strategi yang saya bagikan hari ini, Anda dapat mulai membangun kekuatan lutut dan melanjutkan aktivitas yang Anda sukai. Perjalanan menuju lutut yang sehat dimulai dengan satu langkah, secara harfiah. Jika video ini membantu Anda, tinggalkan suka dan berlangganan saluran ini untuk mengetahui lebih banyak konten tentang kesehatan sendi. Dan berbagilah dengan seseorang yang menderita sakit lutut, Anda bisa mengubah hidupnya hari ini.